Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Fitriani Azahra, mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Hairun. Dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis artikel saya dengan judul Burung Maleo, Macrocephalon maleo, endemik Sulawesi. Dan video ini saya buat demi memenuhi tugas pada mata kuliah pendidikan konservasi. Sekarang yang pertama adalah pendahuluan. Sulawesi merupakan pulau besar di Indonesia yang menjadi salah satu habitat endemik burung maleo, atau dalam bahasa Latin yaitu adalah Macrocephalon maleo, S. Müller 1846. Burung maleo merupakan satwa endemik Pulau Sulawesi yang statusnya dilindungi berdasarkan Undang-Undang Binatang Liar tahun 1931 dan menurut IUCN atau International Union for Conservation Natural Resources mencantumkan burung maleo ke dalam Red Data Book dalam kategori terancam punah atau endangered. Burung maleo dipilih sebagai maskot Pulau Sulawesi. Salah satu ciri yang membedakan maleo dengan burung yang lain adalah tingkah laku bertelurnya. Dan juga maleo memiliki ciri unik, yaitu memiliki tanduk atau jambul di atas kepalanya. Nah, populasi burung maleo dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan akibat degradasi dan fragmentasi habitat, serta dipercepat dengan perburuan atau pengambilan telur secara besar-besaran. Kondisi seperti ini memerlukan tindakan, yaitu dengan melakukan konservasi burung maleo. Kemudian metode. Metode yang digunakan yaitu adalah studi literatur atau literatur review. Dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder melalui jurnal atau artikel ilmiah, buku, dan sumber pustaka lainnya yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dikompilasi dan dianalisis sehingga memperoleh kesimpulan. Nah, sekarang kita ke hasil dan pembahasan. Pertama, klasifikasi taksonomi. Burung maleo masuk ke dalam kingdom atau kerajaan Animalia dengan filum Chordata, kelas Aves, ordo Galliformes, famili Megapodidae, genus Macrocephalon, dan spesiesnya adalah Macrocephalon maleo. Nah, tadi menurut IUCN, burung maleo masuk ke dalam status Red Book Data List oleh IUCN dengan kategori terancam punah atau endangered. Sekarang kita masuk ke morfologi burung maleo. Sebagian besar maleo memiliki warna hitam, dan tinggi burung maleo sekitar 55 cm. Sayap dan badan semuanya tertutup oleh bulu hitam, kecuali pada bagian dada. Di sebelah kanan ini merupakan ada burung maleo, gambar burung maleo. Yang gambar A ini merupakan burung maleo jantan dan betina. Untuk maleo jantan memiliki bagian bulu berwarna putih, namun agak kecoklatan dibandingkan dengan burung maleo betina yang memiliki bulu bagian dadanya cenderung lebih putih. Kemudian kaki maleo memiliki warna abu-abu tua yang kuat. Dan ciri yang paling mencolok yaitu kepalanya terdapat tanduk atau jambul keras berwarna hitam. Nah, kita lihat di gambar yang B. Ini adalah contoh maleo betina yang memiliki tanduk berwarna hitam, namun memiliki jambul atau tanduk yang lebih kecil dibandingkan dengan yang jantan. Dan pada lingkaran cincin sekitar mata memiliki warna yang cenderung lebih kusam dibandingkan dengan yang jantan. Pada gambar C, ini cenderung lebih cerah. Sekarang kita masuk ke tingkah laku spesies. Spesies maleo ini hidup berkoloni, dan burung maleo lebih suka berlari atau bersembunyi di tumbuhan daripada terbang ketika dalam bahaya. Jadi ini adalah bentuk pertahanan dari burung maleo yang cenderung bersembunyi di tumbuhan atau pepohonan untuk menghindari musuh atau mangsanya. Dan kemudian
ada tingkah laku bertelur burung maleo. Jadi sebelum bertelur, maleo melakukan penggalian lubang dan kemudian meletakkan telurnya, menimbun kembali, dan membuat lubang tipuan. Lubang tipuan itu dibuat untuk mengelabuhi mangsa atau predator serta manusia yang akan mengambil telur maleo. Dan aktivitas sesudah bertelur maleo yaitu meliputi istirahat, mencari makan, dan kembali ke hutan. Next, kita bahas tentang habitat. Burung maleo hidup di hutan dan bersarang atau bertelur di daerah pasir yang hangat dan terbuka. Dan itu untuk menetaskan telurnya. Next, sebaran alami spesies. Populasi burung endemik Indonesia ini hanya ditemukan di hutan hujan tropis dataran rendah Pulau Sulawesi, seperti di Gorontalo, Bone, Bolango, dan Powato, dan Sulawesi Tengah atau Simbangga. Nah, di sebelah kanan ini merupakan peta sebaran alami burung maleo di Sulawesi. Next, kita ke reproduksi. Burung maleo adalah hewan monogami. Artinya, hewan yang hanya mengawini satu lawan jenisnya sepanjang hidup. Maleo setelah bertelur tidak mengerami telurnya seperti unggas pada umumnya. Maleo cenderung meninggalkan telur dalam pasir yang memiliki suhu panas atau hangat. Nah, jadi pembahasan sebelumnya tadi tentang morfologi bahwa burung maleo memiliki tanduk atau jambul berwarna hitam. Nah, itu berfungsi sebagai pendeteksi panas. Jadi, jika dirasa lingkungan atau daerah tersebut memiliki panas yang cukup dan cocok, maka burung maleo akan meletakkan telurnya di daerah tersebut. Nah, diperlukan waktu sekitar 60-80 hari untuk penetasan telurnya. Dan di suhu antara 32-35 derajat Celcius. Nah, kemudian setelah menetas, anak burung maleo akan berusaha untuk keluar dari timbunan tersebut. Namun, tak jarang ada anak maleo yang mati sebelum mencapai daratan. Karena waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari timbunan memerlukan waktu 48 jam yang terbilang yang cukup lama, sehingga tak jarang burung anak maleo akan mati sebelum keluar dari timbunan tersebut. Nah, reproduksi maleo kemudian ada ukuran telur. Ukuran telur burung maleo memiliki ukuran 5 kali lebih besar daripada telur ayam, yaitu memiliki berat 240 hingga 270 gram per butirnya. Jadi cukup besar. Sekarang kita masuk ke konservasi burung maleo. Salah satu bentuk konservasi terhadap burung maleo di Sulawesi yaitu dibangunlah Taman Nasional atau Suaka Marga Satwa. Taman Nasional merupakan bentuk pelestarian spesies di habitat aslinya atau biasa disebut sebagai pelestarian in situ. Ada beberapa kawasan Taman Nasional di Sulawesi yang dibangun untuk melestarikan spesies burung maleo yang terancam punah. Selain itu, ada juga cara lain untuk melestarikan maleo, yaitu melalui modifikasi penetasan telur dengan pendekatan bioteknologi dan pengelolaan ex situ. Nah, gambar sebelah kiri ini merupakan proses penetasan telur burung maleo di penangkaran. Nah, ini telur maleo diinkubasi dan diberi suhu dan kelembaban yang terkendali. Kemudian setelah menetas, kemudian dikelola di dalam penangkaran atau disebut pengelolaan ex situ di luar habitat aslinya. Dan juga ini ada kawasan-kawasan konservasi burung maleo di Sulawesi. Lokasi ini saya temukan dan saya dapat dari beberapa referensi yang saya baca, yaitu yang pertama ada Taman Nasional Lorelindu atau BBTNLL. Nah, Taman Nasional Lorelindu ini terletak di Sulawesi bagian tengah. Dan juga ada Taman Nasional Bogani Nani Wartabone atau BTN-BNW. Taman Nasional Bogani terletak di Sulawesi bagian utara. Nah, dan juga Taman Nasional Bogani Nani Wartabone
Kemudian membangun Tambun Malio Santuari atau disebut juga sebagai Suaka Margasatwa. Nah, Tambun Malio Santuari ini dibangun dibangun sebagai pusat penelitian burung maleo di Sulawesi. Nah, jadi bagi peneliti yang ingin meneliti atau memperdalam tentang burung maleo, bisa ke Tambun Malio Santuari di Taman Nasional Bougainville di Wartabone. Begitulah presentasi dari saya. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.